Di perjalanan menuju tempat yang mereka tuju, Penatua Hong yang mendengar ucapan Sayu pun lalu berkata kepadanya, kalau tekniknya yang dinamai Jenderal Artileri Surgawi tersebut yang mempunyai kekuatan penghancur yang sangat dahsyat, ia yang belum mendengar tentang teknik itu pun bertanya kepada Sayu, apakah teknik tersebut tercipta di wilayah Goryeo? Dan setelah mereka sampai di tempat tujuan mereka, melihat keluarga Moyong dan faksi desa Daeri Eok sedang melakukan pertempuran di hamparan danau es, Penatua Hong pun terlihat sedikit terkejut, karena ia yang melihat Moyong Dongchon menggunakan senjata misterius untuk melawan faksi desa Daeri Eok. Ia pun bertanya-tanya, apakah senjata itu adalah warisan dari Great North Ridge yang menjadi incaran setiap pendekar seni bela diri. Melihat kedua kubu sedang melakukan pertempuran, Penatua Hong pun bertanya kepada Sayu, apa yang akan ia lakukan? Karena jika mereka ingin menerobos di situasi peperangan itu, Penatua Hong berkata kalau mereka akan kesulitan untuk melawan senjata warisan dari Great North Ridge. Dan di sisi Sayu yang melihat ke sebuah bangunan di sisi lain, ia yang bertanya-tanya apakah itu adalah tempat orang-orang Goryeo yang disekap oleh keluarga Moyong. Ia pun langsung melompat dan pergi ke bangunan itu, yang hal itu pun membuat Penatua Hong merasa heran dengan tujuan dari Sayu tersebut, karena bagi para pendekar seni bela diri, melihat warisan Great North Ridge ada di depannya itu, Penatua Hong berkata kalau mereka pasti akan mengincarnya. Di sisi Sayu, setelah ia turun, ia yang melihat orang-orang Goryeo benar-benar disekap di bangunan itu pun langsung menghancurkan bangunan itu dengan teknik artileri surgawi, yang hal itu pun disadari oleh Moyong Dongchon, dan melihat orang yang membuat keributan itu adalah Penatua Hong dari faksi Giebang, ia pun lalu menyuruh Moyong Kuang Seong dan Moyong Jin-a untuk memimpin pasukan pendekar pedang untuk menyingkirkan Penatua Hong dan orang-orang Goryeo tersebut, karena ia ingin kalau semua yang bukan dari keluarga Moyong harus mati di tempat tersebut. Di sisi Sayu yang berhasil menghancurkan bangunan itu, ia pun lalu berkata kepada mereka, apakah di antara mereka ada ayah dari seorang anak yang bernama Sung Woo? Dan mereka yang mendengar logat dari Sayu seperti orang Goryeo, ayah dari Sung Woo pun berdiri dan bertanya kepada Sayu, apakah anaknya serta ibunya itu dalam keadaan baik-baik saja? Dan mendengar Sayu yang menyampaikan kalau mereka berdua dalam keadaan baik-baik saja, ayah dari Sung Woo pun meneteskan air matanya sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, karena ia akhirnya tahu tentang keadaan keluarga kecilnya itu. Ayah dari Sung Woo yang terpuruk pun bertanya tentang keadilan di dunianya itu, karena dirinya dan yang lain yang hanya seorang pria biasa saja, harus menderita dan mati tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan melihat ratusan rekannya yang telah mati di tempat tersebut, ayah dari Sung Woo pun berkata, kalau kematian mereka benar-benar sangatlah tragis, tanpa kompensasi kepada keluarga mereka yang menderita, bahkan mungkin keluarga mereka tidak tahu apakah keluarganya itu masih hidup ataukah sudah mati. Dan dengan air mata yang terus bercucuran di wajahnya itu, ayah dari Sung Woo pun menyumpahi Moyong Dongchon, karena perbuatannya yang seperti iblis itu, harus menanggung balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang telah mati. Mendengar hal itu, Sayu pun berkata kalau ia harus bertemu dengan Moyong Dongchon. Namun sebelum ia pergi dari tempat tersebut, Sayu pun dihentikan oleh Moyong Kuang Seong, dan Sayu yang sudah berani melepaskan para budak yang mereka sekap. Moyong Kuang Seong berkata kalau Sayu harus menanggung akibatnya, dan Sayu yang mendengar ucapan dari Moyong Kuang Seong yang mengatakan orang-orang Goryeo sebagai budak, ia pun mulai menyimpan rasa dendam kepada keluarga Moyong. Moyong bersaudara yang melihat Sayu di depannya pun akhirnya mengingatnya kembali, dan melihat Sayu bersama dengan Penatua Hong, Moyong Jin-a pun bertanya-tanya, apakah Sayu berasal dari faksi Giebang? Dan sementara di sisi Penatua Hong, dia yang melihat pasukan yang dibawa oleh Moyong bersaudara itu pun berkata, kalau pertarungan tersebut akan sangat merepotkan, karena sesuai dengan rumor yang ia dengar tentang mereka,
pasukan pembunuh elit dari keluarga Moyong yang dibina selama 20 tahun untuk menjaga keluarga Moyong yang dikenal sebagai pasukan pendekar pedang yang sangat luar biasa. Untuk mengalahkannya benar-benar akan sangatlah sulit. Sayu yang meminta dirinya untuk menjaga orang-orang Goryeo, Penatua Hong pun bertanya tentang tujuannya. Dan seperti yang sudah ia katakan barusan, Sayu berkata kalau ia akan pergi menemui Moyong Dongchon. Dan salah satu dari pasukan pendekar pedang yang mendengar Sayu menyebut pemimpinnya dengan tidak hormat, ia berkata kalau ia akan memberikan pelajaran kepada Sayu. Dan sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya, pria itu berkata kalau ia akan memenggal kepala Sayu dan akan membawanya ke hadapan pemimpinnya itu. Sayu yang berjalan santai ke hadapannya pun menyuruhnya untuk mundur. Dan melihat Sayu tidak mempunyai rasa takut sedikitpun setelah mendengar ucapannya itu, pria itu pun bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan. Dan Sayu yang melihat itu, ia yang tersenyum pun lalu mengeluarkan hawa membunuh sambil menggunakan teknik jenderal artileri surgawinya, yang hal itu pun membuat Penatua Hong dan Moyong bersaudara terlihat sangat terkejut. Sambil berjalan santai, Sayu mengingatkan pria itu kembali, dan hanya menahan tusukan pedang itu dengan tangan kosong saja. Pedang itu pun hancur berkeping-keping. Dan Sayu yang menyerang balik dengan teknik jenderal artileri surgawinya itu. Ia berkata, jika pria tersebut berpikir untuk memblokir tekniknya itu, dengan menimbulkan kerusakan yang sangat besar kepada tubuhnya yang terkena teknik tersebut, Sayu berkata, kalau dirinya harus mempertaruhkan nyawanya itu. Melihat hal itu, Moyong bersaudara pun mulai bergerak ke arah Sayu untuk melancarkan serangannya, dan mereka yang mengayunkan pedang mereka secara bersamaan. Mereka yang berencana untuk memenggal Sayu pun berkata, jika dirinya ingin bertemu dengan ayah mereka, Moyong Kuang Seong berkata kalau Sayu harus terlebih dahulu memberikan kepalanya itu, dan Sayu yang terlihat santai saja. Pada saat ia bertanya kepada mereka apakah mereka juga ingin mengantarkan nyawanya itu, jika mereka sangat menginginkan hal tersebut. Sambil mengeluarkan teknik jenderal artileri surgawi, Sayu berkata kalau ia akan memusnahkan keluarga Moyong sampai tak tersisa. Tak diduga, Penatua Hong yang datang pun dengan cepat memblokir serangan mereka hanya dengan kedua kakinya itu, dan kemudian mendorong mereka untuk menjauhkannya dari jangkauan Sayu, karena jika mereka langsung melawannya, Penatua Hong meyakini kalau mereka akan langsung mati mengenaskan, dan ia yang tak mau menginginkan hal tersebut, Penatua Hong pun berkata kepada Moyong bersaudara itu, jika mereka membutuhkan seseorang untuk bermain, mereka bisa bermain dengannya yang sedang senggang, dan setelah menyuruh Sayu untuk pergi meninggalkan mereka berdua kepada dirinya, Sayu yang tersenyum pun lalu meninggalkan mereka bertiga. Melihat Sayu akan pergi, Moyong Kuang Seong pun memberikan perintah kepada pasukan pendekar pedang untuk menghentikan Sayu yang akan pergi menemui ayahnya itu. Dan dengan serentak, pasukan pendekar pedang pun langsung bergerak untuk menghentikan Sayu. Tetapi, Sayu dengan santai menangkis serangan salah satu dari mereka yang menargetkannya dengan teknik jenderal artileri surgawi. Dan dengan serangan baliknya yang langsung menyerang tubuh dari pasukan pendekar pedang itu, orang tersebut pun langsung terhempas jauh, dan pasukan yang lain yang juga mencoba untuk menyerang Sayu. Sayu dengan sigap menghalaunya dengan tendangannya, dan kemudian melakukan serangan langsung ke dagunya, yang hal itu pun membuatnya terhempas seperti rekannya. Pasukan yang lain yang melihat rekannya dikalahkan dengan sangat mudahnya, ia pun mencoba menyerang Sayu dengan tusukannya di arah belakang. Tetapi, Sayu yang menyadari hal itu, ia dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan Sayu yang muncul di atas pria itu, setelah berhasil mencengkram tangannya dan kemudian pundaknya, Sayu dengan memutarkan badannya pun melempar pria tersebut ke arah rekan-rekannya yang lain, dan senjata pedangnya yang terlepas ke udara dan kemudian terjatuh di depan Sayu. Dengan tekniknya, Sayu pun mendorong pedang tersebut yang sudah dialiri dengan teknik jenderal artileri surgawi,
yang hal itu berhasil membunuh beberapa dari pasukan pendekar pedang. Melihat kejadian itu, rekannya yang lain pun terlihat mulai merasa panik, tetapi di sisi Sayu, ia yang memperlihatkan tekniknya itu, ia pun bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu tentang teknik Jenderal Artileri Surgawi, dan dengan aura yang sangat mengerikan, Sayu berkata kepada mereka, kalau mulai di detik itu, ia akan memastikan, kalau mereka semua tidak akan pernah melupakan apa yang akan mereka alami. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.